Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biar semangat bil ikhtisar untuk membersihkan waktu pada kesempatan malam hari ini, kami akan memberikan pertanyaan baik di acara seputar malam hari ini ataupun kisah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahir hingga wafatnya. Beliau Ustaz Imam Mashuti pun nyampaiaki banyak saya sampaiaki, cuma aku lebih ngalen banyak saya tak fokus juga. Namun sebelumnya pun betul kurangnya tolong da Ustaz Muhammad Al-Farisi untuk mendampingi kami di sini. Ustaz Muhaimin kanto untuk lakian saus, karena Ustaz Muhaimin di Madrasah Diniyah Miftahut Taubah Kikir dimin guru na panjenengan aku panjenengan todus si Ustaz Muhaimin ya sahabat yang lakian saus. Tanah apa Ustaz Ki? Sahabat yang lakian saus. Siap. Baik, kami bacakan aturannya dulu. Mohon untuk tidak diganggu-gugat. Setiap hadirin dan hadirat hanya diberi kesempatan satu kali untuk memberi jawaban. Baik jawabannya salah atau bener, ngate-ngate. Kadung kara jum-jum jawab salah, tak bisa jawab boleh. Nomor 2, setiap jawaban kami berikan estimasi waktu 10 detik. Jadi mun salah satu kali, kami beri estimasi waktu 10 detik untuk menjawab berikutnya, untuk memikirkan jawabannya. Aturan tersebut mohon untuk tidak diganggu-gugat. Tertanda Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk pertama yang bertanya, mereka luar konteks malam mangket. Siapakah? Mereka pun seteja untuk dibinaan. Untuk dibinaan, mereka pun seteja alumni pondok, alumni juga Madrasah Diniyah Miftahut Taubah. Siapakah sahabat Nabi yang tidak terima dengan wafatnya baginda Nabi, namun akhirnya sadar dengan ucapan Sayyidina Abu Bakar, "Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Saborah, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Siapakah sahabat yang tidak terima dengan wafatnya Nabi ini? Tore beda nih kan, lo terima kejung Nabi wafat nih, kalau terima lo dakim lagi Untuk bini. Minta tolong. Lagi gula saku bila kasih. Tolong. Tore situng 2 telok serang. Ulang situng 2 telok serang. Mujawib mohon maju ke depan dan memperkenalkan namanya. Sahabat Umar bin Khattab. Nama dulu, namanya siapa? Nama Nurjana. Alamat? Alamat Gang Arjuna. Tolong ditasih Ustaz, leres nama punten. Ki leres. Mik untuk mata. Cek. Pindah biar gantian mereka pilih to nang atas laki beberapa apa lagi? Makin pelit laki. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan selanjutnya ini untuk bapak-bapak silahkan ngacung, dan untuk panitia silahkan bersiap silakan bagi panitia untuk siapa yang paling awal ngacung itu yang ditunjuk. Pertanyaan pertama untuk bapak-bapak, khusus bapak-bapak ini semuanya umum nikah, tak sebebe tak si atas setuju pun siap untuk menjawab. Pertanyaan pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
ditinggal meninggal oleh kakaknya saat oleh kakeknya saat beliau berusia Saya Muhammad Hasim. Jawabannya 8 tahun. Ya, monggo. Alamat Alamat Dalum. Daluk. Nggih, monggo dijawab. Dan 8 tahun. Di tasnya. Kakeknya. mohon diulangi lagi jawabannya. Tinggal sama kakeknya umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Ditasih Pak Ustadz? Jawabannya ternyata benar. Silakan panitia diberikan hadiahnya. Monggo diabadikan dulu. Diabadikan dulu. Mata sebelah. Ampun, sudah. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua untuk ibu-ibu. Tadi beliau Ustadz Imam Masyhudi telah menyampaikan ini memang ada selisih pendapat. Bid'ah ada yang mengatakan ada 2, juga ada yang mengatakan ada 5, bahkan ada yang mengatakan ada yang 7. Siapakah yang membagi bid'ah menjadi 2? Halimat, monggo berdiri, maju ke depan. Makanya saya kasih estimasi waktu 10 detik makleta ajiling Google. Nah, baca aku ruka Google, jadi dingin mau lestari modul lestari sekolah lagi. Nama Halimatus Sa'diyah. Alamat Alamat Gang Arjuna. dan Arjuna. Jawabannya Menurut Syekh Abdus Salam. ditasih Pak Ustaz. Ya, jadi di kitab Husnul Maqasid fi Amalil Mawalid, di sana dijelaskan kalau bid'ah hasanah itu ada dua. Memang apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi benar. Jadi kalau kita berpatokan di Husnul Maqasid memang 2. Ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah tadi ada 2 dalam hal ibadah, muqayyadah dan guru muqayyadah. Ya, terima kasih Mbak Cantik. Ya, monggo untuk memberikan hadiah Saudara Muhammad Walid. Oh, hamil, iya hamil tua, monggo. Hamil tua. Ya tidak usah diabadikan, gak apa-apa, hamil tua. Monggo Ustadz Muhaimin untuk pertanyaan ke hadirinnya. Baik, terima kasih pada akhirnya Saudara Ustadz Muhammad Rawi. Kembali berpindah ke para bapak-bapak, kakak dan ataupun juga adik-adik. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mempunyai banyak sahabat. Tapi di antara sahabat-sahabat yang masyhur itu ada 4 sahabat. 4 sahabat ini juga mempunyai julukan sebagai sahabat Khulafaur Rasyidin. Tolong sebutkan 4 sahabat yang dimaksud. Silakan panitia silakan. Monggo jawabannya. Khulafaur Rasyidin, siapakah beliau-beliau ini? Nama saya Muhammad Amin, alamat Gang Tapang. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kami kembalikan. Apa jawabannya perlu diulang? Kalau menurut saya harus, karena Abu Bakar banyak, Umar juga banyak. Jadi tolong disebutkan dengan lengkap. saya kasih waktu sesuai dengan aturan 10 detik. Monggo. Berapa detik? 10 detik. 10 detik. 1,
3, 4, 5. Abu Bakar Siddiq. 1, 2, Umar bin Affan. Utsman bin Affan. 1. Habis Ki. Ya, habis, Habis Ki. habis. Waktunya habis, maka kami lempar kepada yang lain. Ayo panitia silakan. Saya ulangi pertanyaannya tadi, belum Gi? Kami ulangi lagi dengan hitungan sampai 3. Siapa yang tercepat, pokoknya sebelum 3 tersebut saya tidak terima Gi. Panitia tidak terima. 3 baru sampai hitung acung siapa yang tercepat silakan panitia dilihat Gi. 1, 2, 3. Siapa? Monggo siapa? Silakan, saya tidak tahu panitia yang bertanggung jawab Gi. Monggo. Siapa? Untuk ibu-ibu nggak usah ikut campur. Ibu-ibu nggak usah ikut campur. Mari lo ke dorong ini. Monggo siapa? Oh siap. Ternyata gimana? Yang benar siapa ini? Silakan diperkenalkan namanya siapa dan dari mana? Monggo. Saya perkenalkan diri, nama saya Joni Siswanto. Alamat di sini. Alamat SLB ini tinggal sini karena korban banjir. oh, ini termasuk salah satu korban banjir yang Banjir dialokasikan di sini. Sementara asli mana Bapak? asli Medan, Sumatera Utara. Medan Sumatera Utara. Subhanallah, tamu kita malam ini spesial ya. Jauh-jauh dari Medan. Silakan Bapak, langsung saja jawabannya. Yang masuk keempat sahabat Nabi itu adalah pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Siap. Sebelumnya sudah jelas nih jawabannya. Kami kembalikan pada Bapak penasihat. Mohon izin Pak. Kasih kan. Mohon izin Pak. Namanya siapa Pak? Joni Siswanto. Iya. Kok namanya yang terakhir Ali bin Abi? Ya, Ali bin Abi Thalib. Gelarnya apa Pak? Kalau Abu Bakar kan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Umar bin Khattab itu gelarnya Al-Faruq. Kalau Ali bin Abi Thalib ini gelarnya apa Pak? Apa ya? yang Karamallahu wajah. Tahu nggak kenapa kau dinamakan Karamallahu wajah? yang Ya nggak tahu gitu. Oke, terima kasih Pak. Alhamdulillah jawabannya sudah benar. Tadi 4 sahabat sudah semua namanya lengkap. Terima kasih Pak. Monggo ke depan Pak sebentar. Mohon maaf ya. Ini saudara kita yang dari Sumatera ya. Alhamdulillah. Barang siapa bagi siapa yang mau berdonasi monggo ya. Ini adalah salah satu saudara kita yang terdampak korban banjir kemarin ya, dari Sumatera. Monggo silakan bagi siapa yang mau berdonasi. Alhamdulillah ini ada donasi dari Abah Ayub untuk beliau. Mohon diterima, jangan dilihat nominalnya ya. Mohon dilihat pada keikhlasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ayub. Jazakumullah ahsanal jaza. Amin ya rabbal alamin. Siap. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan apa yang didapat sampean bermanfaat bagi sampean dan juga keluarga jenengan. Himbauan dari panitia tadi, permintaan dari panitia ini, mohon maaf kami sampaikan, panitia yang menunjuk itu hanya di tengah katanya ini saya hanya menyampaikan, hanya bertugas untuk menyampaikan pada jenengan bahwasanya siapa tadi, satu saja apa berapa? Saudara Ulum dan saudara Kholik ini yang bertanggung jawab untuk menunjuk siapa yang paling depan, yang paling awal. Mohon maaf bukan kemauan saya ini.
Itu saja himbauannya. Kembali kami kembalikan waktu kepada Saudara Ustadz Muhammad Rawi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhaimin Al-Farisi. Pertanyaan yang ketiga, ini di luar topik, di luar apa yang disampaikan beliau Ustadz Imam Masbudi. Di sini juga berselisih pendapat. Kapan, tahun berapa, dan umur berapa Nabi Muhammad SAW wafat? Monggo 3 in 1. Kapan? Ijo ceplon ijo ngereng. Perkenalkan namanya Akati, aku udah kenal nih kan. Kayaknya kayak saya kenal nih. Baik, saya ulang pertanyaannya. Kapan, tahun berapa, dan umur berapa Nabi Muhammad SAW wafat? Nanti akan ditasih oleh beliau, Ustadz. Ini berbeda pendapat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya Ibu Nina dari Gang Gajah Mada. Suaminya siapa, Mbak? Ada aja. Ada aja ya. Banyak, Mbak ya? Iya Bu. Oh. Monggo jawabannya. Mari takkan malam. Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat ketika berumur 63 tahun. Pertanyaannya, Tanggalnya 12 Rabiul Awal sesuai dengan kelahirannya. Untuk ketetapan tahunnya tidak tahu. berarti nakis. Kalau nakis saya bisa menggagalkan jawabannya, menggugurkan jawabannya maksudnya. Nakis karena 3 pertanyaan. Tahunnya tahun gajah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gugur. Monggo kalau ada yang lain bisa menjawab. Saya ulang pertanyaannya, kapan, tahun berapa, dan umur berapa Nabi Muhammad SAW wafat? Bukan saya, jangan menyalahkan saya yang memberikan pertanyaan ya. Monggo, dengan siapa? Nama saya Nurhayati, alamatnya Gang Arjuna. Yang Arjuna. Monggo jawabannya. 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. 3 pertanyaannya, jawaban terakhir apa? Umur 63 tahun. Ustadz Imam Masudi, tolong ditasih. Napa nikah bener? Apa ini sudah benar? Ya, jadi beliau meninggal usia 63 tahun, itu yang umumnya. Terus kita jawab yang enak-enak aja. Di tahun Hijriahnya ketika beliau usia hijrah 12 tahun, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Terima kasih. Berarti sudah benar ya? Benar, 11 Hijriah, 63 tahun dan 12 Rabiul Awal. Monggo di foto. Loh, mak buru. Tak boron dan apa bani mahram. Monggo Ustadz Muhaimin dilanjut. Siap, terima kasih kembali atas waktunya untuk Saudara Ustadz Muhammad Rawi. Kembali kami yang memegang sebelum kami lemparkan pertanyaan, kembali saya ulangi bahwasannya yang berhak untuk menunjuk adalah Saudara Holik dan juga Saudara Ulum. Mohon Saudara Holik dan Saudara Ulum ada yang menghadap ke depan, ada yang melihat ke belakang karena pertanyaan umum ya. Tidak ada yang di bawah, ada yang di atas pun juga boleh ya. Silakan. Kita kenal baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau itu adalah seorang utusan yang sangat mulia dan beliau itu adalah pimpinan dari para anbiya dan juga para rasul Allah. Beliau juga dibekali memiliki banyak mukjizat. Salah satunya adalah mukjizat beliau adalah membelah rembulan. Pertanyaannya adalah mukjizat yang paling agung yang dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad SAW adalah
Jangan ke saya ya. Monggo. Siapa? Terima kasih. Silakan. Nama saya Muhammad Suhudi Hulwa, berasal dari Gang Sunan Giri. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu yang paling mulia, yaitu Al-Quranul Karim, yaitu wahyu Al-Quranul Karim. Baik, jawabannya kami terima. Sebelum itu kami kembali serahkan pentasih untuk Ya, jadi mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi, di antara para Nabi Muhammad adalah banyak, tapi yang paling agung adalah Al-Quran. Seperti apa yang hadis yang telah saya baca tadi, beliau menerima adalah di hari Senin, itu pertama kali beliau mendapatkan mukjizat, di tepatnya di tanggal 17 Ramadan. Pada saat usia beliau berapa? 40 tahun. Terima kasih Bapak Ustadz Imam Masudi. Monggo panitia untuk menyerahkan hadiahnya. Saudara Sudianto ini Gang Sunan Giri tampil. Sunan Bonang mana? Gang Arjuna sudah 2 yang tampil tadi. Sudah 3. Oh siap. Selanjutnya kembali kami serahkan kepada saudara Ustadz Muhammad. Baik, terima kasih. Ya, ini kalau ibu-ibu hadirat ini fokus dengan apa yang telah beliau sampaikan tadi di awal-awal, karena memang gelap nih kan, marna rebuan kilo pati fokus. Pertanyaannya adalah, siapakah serah orang se terus senengah, terus bahagia, maka perbanyaklah membaca selawat dan rayakanlah Maulidur Rasul Sayyidina Muhammad SAW. Siapakah yang mengatakan ini? Nah, monggo berdiri dulu, perkenalkan namanya. Oke, perkenal lagi. Nama saya Sarah dari Gang Sunan Ampel. Ya. Jawabannya. Ustadz Imam Mahyudin. Beliau sinyampaiaki fatwana. Gila tak salah, tapi lo sesuai. Berarti tak fokus. Ngereng, salah nih kamu. Kiki pikir jawaban. Yang paling 10 detik. Baru aja 10 detik, silakan. Situ 2, 3, 4, 5, 6, pot. Oh, kibon gagal. Ngereng. Beliau ada, saya kasih clue, kami cek melarda. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Ngereng. Si bisa jawab. Serah. Berdiri, perkenalkan. Kita anak apa pakai salah tak anak? Perkenalkan dulu, namanya siapa? Nama saya Maidatul Ifa dari Gang Arjuna. Jawabannya. Jawabannya langsung pada tak ada malam. Kiai Haji Anwar Mansur. Monggo Pak Ustadz ditasnya, apa leres? Jadi orang yang banyak bersolawat kepada Nabi nanti kelak akan bersama-sama masuk surga bersama Nabi. Ini yang mengatakan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Aulan nasi biyaumal qiyamah aksarhum alayya sholat. Ini yang dikalikan Nabi kata, sopo wonge ko akeh maca sholawat marang seliraku sok bakal mlebu swarga karo aku. Kanjeng Nabi. Tapi untuk perayaan semacam ini adalah pengingat kita bagi santri dari guru kita, beliau dari guru saya
yaitu Kiai Haji Anwar Mansur memang betul. Tapi untuk memperbanyak sholawat itu yang mengarahkan langsung adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak nanti mau kelak bersama dengan Rasul apa enggak? Mau apa tidak? Nanti kalau mau saya minta nanti pulang dari sini sampai rumah baca Sallallahu Alaihi Muhammad minimal setiap hari 1000 kali. Tidak ada 10 menit. Sungguh Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari 10 kali 1000. Ya, insya Allah rezekinya lancar. Itu saya ngebiko ya Anwar. Kiai Anwar itu mendapatkan ijazah dari beliau Mbah Yai Makros Ali. Mbah Yai Makros itu sampai beliau itu ngendikan gimana? Kalau nanti ada orang kok dia mengamalkan sholawat sampai sehari semalam itu 1000 kali minimal dan 10 hari di malam Jumat kok dia tidak bisa makan, ketokan kupingku, potong telinga saya. Itu Mbah Yai Makros. Itu pengasuh pesantren Lirboyo yang kedua. Mbah Yai Anwar itu menantu dari Mbah Yai Anwar, dari Mbah Yai Makros. Sampai sekarang itu jenengan tanya alumni Lirboyo itu tidak ada sholawat lain yang paling diutamakan adalah Sallallahu Alaihi Muhammad. Cuma itu dok. Ya, jadi Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Ya, terima kasih. Jadi jawabannya Pak Ustaz panas Ki. Ya, Wah. Monggo. Boleh, kalau sama saya boleh. Anak saya kok. Jangan-jangan ada anu tadi ya, ada bisik-bisik. Yang jawab anak saya nanti, itu paling dari tadi itu ya. Baik, kembali untuk pertanyaannya kepada bapak-bapak. Dimohon kembali panitia yang bertugas untuk cermat, untuk melihat. Pertanyaan yang keempat, ada beberapa paman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai akhir hayatnya itu tidak mengimani terhadap ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat diantaranya adalah Abu Thalib, ayahanda daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pertanyaannya adalah, siapa nama dari paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai mati itu tidak mengimani dan sangat menentang terhadap ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Monggo perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roger Danwarta. Alamat DKI Abdurrahman Keleker Pak. Keleker. Siap. Langsung saja jawabannya. Abu Lahab Pak. Hah? Abu Lahab. Abu Lahab. Kami kembalikan pada Bapak Penasehat untuk membenarkan atau Ya, pamannya Nabi itu yang menyayangi Nabi. Seluruh pamannya Nabi sebenarnya tidak ada yang membenci Nabi, sama sekali tidak. Dari Abu Lahab, Abu Thalib dan paman-paman yang lain, satu pun tidak ada yang membenci Nabi. Semuanya saya. Tapi yang dibenci oleh pamannya Nabi adalah karena beliau membawa ajaran baru. Dan suku Quraisy itu adalah suku yang paling dihormati di kota Mekah, sehingga ketika ada ajaran baru dan yang membawa dari keturunan suku Quraisy ini tidak bisa diterima, sehingga para nabi sampai Abu Lahab itu ketika melihat mengetahui bahwasanya Aminah melahirkan sang bayi yang begitu hebat, langsung beliau itu bergembira dengan membebaskan salah satu budaknya yang melayani beliau yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Dengan membebaskan Suwaibah al-Aslamiyah, Abu Lahab ini mendapatkan setiap hari Senin keringanan siksa dan dia bisa minum air dari sela-sela jari-jari tangan. Itu setiap hari Senin. Berbeda dengan Abu Thalib,
juga mendapatkan kenikmatan setiap hari Senin. Dia mendapatkan diskon tidak disiksa karena beliau selama hidupnya telah memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sungguh antusias sekali Miftahul Tawbah. Subhanallah, mudah-mudahan barokah ilmunya semuanya. Amin. Terima kasih kami sampaikan pada Ustaz Masudi. Moga panitia untuk segera memberikan hadiahnya. Ini saudara Abdul jauh-jauh dari Kleker, puncak Kleker kalau dulu kita bilangin puncak Kleker. Kalau zaman saya Kleker itu dikenal dengan puncak Kleker. Matur Selakom. Kami kembalikan kepada saudara Ustaz Muhammad Rawi. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad. Untuk pertanyaan kelima buat ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW sangat cinta kepada umatnya, sehingga ada 3 kalimat atau 3 kata yang sebelum akhir hayat beliau ucapkan. Apa 3 kalimat atau 3 kata tersebut? Mohon maaf yang Mbak Yuyu tadi sudah menjawab dan mengajukan tangan, tidak bisa jawab lagi. Monggo, silakan. Monggo. Dengan siapa? Alamatnya di mana? Alamat Jalan Raya. Oke, jawabannya. Umatku. Kita Ustaz. Alhamdulillah. Betul. Mana tadi yang jawab? Oh, gitu. Betul Bu, nih, terima kasih. Ini sampai beberapa pertanyaan, Ustaz. Oh, tinggal 3 lagi. Matur nuwun, silakan panitia. Sudah. Untuk mempersingkat waktu, monggo Ustaz Muhammad dilanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW itu memiliki beberapa nama. Antaranya adalah Muhammad itu sendiri, Mustafa, Yasin, dan Ahmad. Kalau Ahmad itu artinya adalah yang dipuji atau yang terpuji. Pertanyaannya adalah kalau Ahmad itu namanya adalah yang dipuji atau yang terpuji, terus kalau Nabi Muhammad itu artinya apa? Monggo. Muhammad. Kudu aja Ustaz. Monggo. Siapa? Monggo. Mana tanggung malam. Langsung jawab Kim, Asia kenal. Assalamualaikum. Nama saya Mustaqim. Alamat Gang Arya. Arya. Langsung jawabannya. Ini nggak fokus ini. Yang terpuji. Muhammad itu artinya apa? Yang terpuji. Yang terpuji. Monggo kembali kami. Sudah jawabannya. Kami kembalikan pada Bapak. Coba 7 sampai kemarin. Bener apa salah ini? Benar biar cepat. Bener apa salah? Benar biar cepat. Duh, saya kembaliin. Ayo takut tambah dijawab. Bener apa salah? Salah. Salah tujuh Kim. Bagaimana Ustaz? Masih salah. Muhammad. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Riko. Mas Riko, alamat Jimbaran. dari kota Jimbaran Selatan di Bali Selatan ini. Monggo jawabannya. Orang yang dipuji. Orang yang dipuji. Sudah? Tidak mau dirubah lagi? Kembalikan lagi. Orang yang terpuji.
Berarti benar jawabannya. Monggo Bapak Panitia untuk memberikan hadiahnya. Baik, saya ambil alih lagi. Kali ini pertanyaannya terkait Madrasah Diniyah Miftahut Taubah. Siapakah yang membawa metode baca kitab cepat atau Miftah lil Ulum Pondok Pesantren Sidogiri ke Madrasah Diniyah Miftahut Taubah? Monggo. Siapanya? Monggo yang berbaju hitam. Berarti alhamdulillah lah abid nih kapan saya keluar dari Miftahut Taubah. Saya ulang pertanyaannya ya. Siapa yang membawa metode baca kitab cepat Miftah lil Ulum Pondok Pesantren Sidogiri ke Madrasah Diniyah Miftahut Taubah? Perkenalkan dulu. Kenalkan, nama saya Intan Raini, alamat Jalan Antasura. Oke. Jawabannya Jawabannya Ustadz Syarif. Ustadz Syarif. Kula dimin kentil tahun 90 beto. Kita ada Miftah lil Ulum Nahu Sorrob biasa. Ini kan kula tanya kasih angkatan ibu dina gula. Leres nak kepuntan. Leres nak kepuntan. Leres. Korang lengkap. Ustadz Syarif korang lengkap di nama atau apa? Ustadz Hasan Syarifuddin. Ustadz Hasan Syarifuddin. Oke, dari mana? Imam. Yang mana pun itu? Empon ki. Lesan nih kan? Panitia terserah. Namanya memang Ustadz Syarif, cuma katanya kurang lengkap, begitu saja. Mungkin kembali itu keputusannya ada di panitia. Monggo. Kula hilok nyapo ke Ustadz Syarif kula pun lambu dari Miftahut Taubah. Kipon bener nih kan jawaban. Monggo Ustadz Muhammad. Baik, terima kasih kembali. Pertanyaan yang ke-6 kita tahu baginda Nabi utusan Rasulullah itu dilengkapi dengan berbagai macam mukjizat dan juga berbagai macam sifat untuk mendukung dan supaya umatnya itu bisa beriman dan mengimani terhadap para utusan Rasul itu. Salah satu sifat yang dimiliki oleh para Rasul itu adalah sifat jaiz, ada sifat muhal, ada sifat wajib. Pertanyaan yang ingin sampaikan, apa saja sifat wajib bagi para utusan? Siapa? Monggo diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif dari Jalan Ahmad Yani, Gang 2 Suraja. Gang Soroja, RT 1 nih. Utusan dari RT 1, silakan langsung jawabannya. Sifat wajib. Sifat yang wajib bagi Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq, amanah, tabligh, amanah. Kami sampaikan kembali pada Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Oke. Nanti insya Allah tahun depan pertanyaan yang tambah greget lagi ya. Ini tahun depan. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir semuanya. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya. Monggo hadiah. Monggo Pak Panitia, karena sudah ditasi jawabannya ada benar. Sifat yang wajib bagi Rasul itu adalah siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Baik, saya ambil lagi ya sampai adik-adik. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Barusan Ustadz Imam Masyuti mengatakan biar agak greget. Tolong artikan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Monggo. Mari kriket cewek ibu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada mande, monggo. Ada. Oh beda. Gimana? Oh Nur Aini. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Nur Aini dari Gang Gajah Mada. Ya. Punya suami? Ayo malam-malam. Monggo jawabannya, malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu tasliman. Wahai orang-orang yang beriman, marilah kita bersolawat kepada Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih bisa di ini? Sudah pas jawabannya itu? Wahai orang-orang yang beriman, marilah kita semua bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo ditasnya Ustaz. Jawabannya benar masalah Bu. Benar masalah Bu. Pas. Kalau saya bilang kurang pas, ini ya jelas gak pas kalau sama saya. Kalau sama Ustaz Mohaimin ya pas. Ayo dibenerin Bu. Berarti masih kurang benar ya? Masih kurang benar Ustaz. Dari kata-katanya saya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada kata-kata Muhammadnya enggak di belakang itu? Ada enggak? Enggak ada. Berarti nakis ya? Nakis. Baik. Monggo, masih ada yang bisa yang menjawab? Satu. Monggo. Berdiri. Perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Anissa. Ya. Artinya bersolawatlah kamu wahai orang-orang yang beriman kepada Nabi dan ucapkanlah dengan penuh kehormatan. Sudah pas? Sudah? Jawaban dari Bahaya Google. Sudah. Oke, kalau saya lihat memang jawabannya dari Bahaya Google. Oke, sudah pas? Sudah. Gimana tuh Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bersolawat dan salam ya. Wasallimu taslima. Ya. Ya pun, monggo bareng lawan kasihkan hadiahnya. Oh, dikasihkan. Silakan Kasih monggo. dikasihkan. Saya tergantung tasik beliau, walaupun menurut saya masih nakis, ini monggo tahan apa? Ustaz Mohaimin, silakan. Apa itu? Monggo kita kembali fokus pada para bapak-bapak ya. Pertanyaan yang ke-6, pertanyaan yang ke-7 gitu. Kita kenal Nabi Muhammad SAW itu mempunyai seorang ayah yang bernama Abdullah. Ayah dari baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah Abdullah. Sedangkan ibu dari baginda Rasul itu adalah Sayyidatuna Siti Aminah. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan, siapa nama ayah daripada Sayyidatuna Siti Aminah? Monggo. Siapa nama ayah daripada Siti Aminah, ibunda baginda Rasul? Silakan, ayo. Monggo, siapa? Sudah, di sini berdiri. Malam malam gitu. Jam 10 lewat 5 WITA. Cek. Nama saya Mulisin dari Gang 36. Ya, silakan terus. Namanya
ayah Siti Aminah. Bagaimana panitia? Hah? Panitia mohon maaf gugur katanya karena masih melihat ngerpe ini. On, silakan yang lain. Mana panitia? Udah kalah. Cepet nih. Monggo perkenalkan nama alamat. Nama saya Sani dari Gang Gajah Mada. Oh, Gang Gajah Mada tampil ini. Jangan sampai gagal kedua kalinya, Gi. Nah, istri saya tadi sudah gagal, saya malu itu, Gi. Monggo jawabannya. Namanya Wahab bin Abdul Manaf. Namanya Wahab bin Abdul Manaf. Kembali kami sampai kepada. Ya, betul. Baik. Silakan panitia, jawabannya adalah benar. Ini Gang Gajah Mada, Gi. Ya, pertanyaan terakhir untuk mempersingkat waktu untuk ibu-ibu. Tadi beliau Ustadz Ibnu Masudi mengatakan bid'ah ada dua, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Tolong sebutkan dua yang telah beliau sebutkan dari bid'ah hasanah tadi. Tadi fokus. Siapa? Oke, ayo berdiri. Nikah pertanyaan terakhir, Bang Kader. Nama saya Siti Aisyah. Siti Aisyah dari dan Sunan Giri. Jawabannya Ibadah muqayyadah dan ibadah ghairu muqayyadah. Pak Ustadz, monggo ditasnya. Leras, Bon, benar. Maneta lemah-lem. Sudah benar. Monggo Ustadz Muhaimin langsung. Sudah habis punya saya. Oh, habis juga. Habis juga. Hadiahnya sudah habis. Oke, Bon, habis berarti. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Muhaimin yang telah membantu kami dan dari kami pribadi selalu pemandu dari tanya jawab pada malam hari ini. Maka ucapkan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Peleman, kira tuai. Jadi Peleman, kira tuai. Terima kasih kami aturkan kepada Pak Ustaz Muhammad Yaudi yang telah memandu acara pada malam hari ini. Hadirin wa hadirin hafidhullah. Acara selanjutnya yaitu doa. Kami mohon barokah doanya kepada Al Ustaz Imam Mas'udi untuk memimpin. Waktu dan tempat dipersilakan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, musim sekarang tidak menentu. Jadi kita sudah tahu sekarang masih, kalau itu kan masih kemarau tapi sudah hujan. Saya teringat pada waktu ada undangan beliau Yai Khalawani, Nawawi Khalawani dari Berjan itu di di Renon, di lapangan Renon itu. Beliau itu mengijazahkan waktu di hotel itu suruh baca Maulaya Sholli wa Sallim. Nanti kita baca bersama. Dan ini benar ketika beliau baca itu di daerah Renon terang tapi di luarnya hujan. Mudah-mudahan doa kita dijabah sama Allah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibikal khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibikal khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibikal khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi durja safa'atuhu li kulli limina ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil bali maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa
tempat dan majelis yang mulia ini, kami menengadahkan tangan kami memohon kepadamu ya Allah. Tidak ada tempat lain kami meminta selain kepadamu ya Allah. Kepadamu lah kami semuanya menyembah dan memohon pertolongan ya Allah. Berilah kepada kami ampunanmu, ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami, dosa anak-anak dan istri kami, dosa-dosa guru-guru kami yang telah berikan ilmu kepada kami. Berikanlah surga kepadanya ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah. Kami mengakui kami banyak salah, kami banyak dosa, sehingga banyak sekali peringatan yang kau berikan kepada kami. Ampuni kami ya Allah. Mungkin semua itu terjadi karena dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat ya Allah. Tidak ada tempat lain kami mohon ampunan selain kepadamu. Ampuni dosa kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Jadikan keluarga kami semua sakinah mawaddah warahmah, dan berilah kepada kami anugerah ilmu dan rezeki yang halal yang banyak barokah, manfaat maslahah fid wa dunya wal akhirah, yang bisa membawa kami untuk ziarah ke Mekah dan Madinah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa menunaikan ibadah umrah maupun hajinya ya Allah. Berilah kepada kami syafaat dari kekasihmu baginda Nabi Muhammad SAW, dan jadi sampaikan salam kami semua kepada roh kekasihmu Nabi Muhammad SAW, dan jadikan kami semua adalah ahli bersolawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Berilah kesabaran ketabahan kepada saudara-saudara kami mungkin yang kena kedapaan peringatan yang Allah berikan kepada kami, dan berilah tambahan kesabaran kepada kami semuanya. Angkat semua perkara yang bisa membawakan bencana kepada kami, dan ingatkanlah kami ketika kami lupa kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Demikianlah acara pada malam hari ini, dan kami selaku pembawa acara apabila ada kehilafan, tutur kata yang kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebab laqad yurjari syai'un wala bur'a lima jarra lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, kalau lidah melukai hati kemana obat akan dicari. Peribahasa mengatakan Madura kotanya besar, Jakarta kota presiden. Jikalau ada kata-kataku yang kasar, mohon maaf 100%. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billadunhu alima Allah. Allah